kisah inspirasi saya membangun Rumah Sakit Medikal Mandiri Pacitan dari bersusah-susah, ya, dari hal yang sulit sekali. Jadi memang kota Pacitan ini merupakan kota yang penuh dengan pegunungan, ya. Nah, di sini rumah sakit itu cuma satu, adanya RSUD Pacitan. Saat itulah saya berpikir bagaimana kita bisa membantu pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini kebutuhan untuk masyarakat terkait dengan layanan kesehatan. Maka saya terinspirasi bagaimana agar semua terlayani dengan baik. Maka saya punya angan-angan, punya cita-cita di tahun 2012 akan saya bangun rumah sakit swasta pertama di Pacitan kala itu. Kita sudah ada tanah. Sehingga 2012 itu kita berencana untuk bisa membangun dan kita memulai proses semuanya. Di saat proses kita pengajuan izin membangun bangunan, itu kita terkendala. Karena ada salah satu warga yang tidak mengizinkan untuk kita membangun bangunan rumah sakit. Di kala itulah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah lobby dan sebagainya, ternyata Allah berkehendak lain. Waktu itu tetap bersikukuh tidak mengizinkan rumah sakit untuk berdiri. Sehingga saya berputar otak kembali, ya Allah, bagaimana caranya ini? Sehingga tahun 2013 atau berapa, sekitar saran itu saya mencoba lagi, berpikir ulang. Akhirnya saya tergerak untuk membeli tanah lagi yang ada di depan rumah sakit sekarang. Saya bentuk tim untuk pembebasan lahan, dan alhamdulillah berkat izin Allah akhirnya kita membeli kembali tanah yang ada di seberang jalan. Setelah itu kita dapatkan, mulailah saya berpikir dan kemudian memulai kembali untuk merancang dan merencanakan. Saat itu saya rancang 2017 harus sudah bisa berdiri. Sehingga disitulah saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mendirikan rumah sakit sesegera mungkin. Karena dana waktu itu yang dibutuhkan termasuk banyak, ratusan miliar waktu itu untuk desain yang untuk di depan. Nah, karena saking banyaknya dana, maka saya berusaha untuk mencari investor. Jadi saat itu 2013 akhir kalau nggak salah, 2013 akhir 2015 itu, saya mondar-mandir Jakarta Pacitan untuk melobi beberapa investor agar dia mau bergabung dengan saya untuk mendirikan rumah sakit swasta pertama di Pacitan. Karena melihat kondisi yang nggak memungkinkan dengan kapasitas penduduk seperti ini, kemudian hanya ada satu rumah sakit di Pacitan, yaitu RSUD Pacitan. Maka waktu itu saya menemui beberapa investor. Ada yang dari Spanyol, ada dari Belanda, ada dari Inggris, Singapura, dan sebagainya. Singkat cerita, saat itu yang agak tertarik di sini itu investor dari Singapura, namanya Mr. Thompson. Begitu lama kita berdiskusi, tiap minggu saya ke Jakarta, kita ketemuan di Jakarta, kita berdiskusi, sudah mau kepada titik kesepakatan. Tapi ternyata ada beberapa urgensi yang menyebabkan kita itu tidak bisa sepakat. Karena kita punya argumentasi masing-masing. Disitulah akhirnya kita gagal lagi dengan investor Singapura bernama Mr. Thompson. Kemudian singkat cerita, saya nggak menyerah waktu itu. Saya berusaha mencari lagi, dan akhirnya alhamdulillah kita ketemu investor dari Inggris, namanya Mr. Robert Haas. Kita diskusi panjang. Ya, waktu itu kita instan, tiap minggu kita ke Jakarta, kita ketemu di Jakarta, diskusi. Akhirnya begitu setelah kesepakatan, Mr. Robert Haas akhirnya berkunjung ke Pacitan. Beliau melihat langsung dari desain master plan yang sudah dulu kita lihat bersama, diskusikan bersama, termasuk lokasi tanah dan sebagainya. Mr. Robert Haas dari Inggris, saya inapkan ada di Hotel Prasasti waktu itu, di dekat alun-alun. Di Hotel Prasasti inilah kita diskusi kembali instan.
Akhirnya diputuskan, oke, Mr. Robert Haas kembali ke Inggris. Waktu itu untuk pendana ada 5 orang waktu itu. Dari konsorsium ya, kalau Mr. Robert Haas dulu itu. Dari 5 itu ternyata yang 2 setuju, yang 3 orang nggak menyetujui kolaborasi dengan kita. Disitulah gagal lagi. Sehingga kita tidak jadi bekerja sama. Tapi waktu itu saya nggak pernah putus asa. Karena saya yakin, manjada wajada wa man sarona hasuda. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita berusaha semaksimal mungkin, Allah itu pasti kasih jalan. Itulah keyakinan saya, maka saya mencari lagi. Sehingga kita ketemu dengan investor dari Amerika, dari Atlanta waktu itu. Kita kolaborasi di Jakarta, kita ketemu diskusi di Jakarta. Waktu itu sudah agak punya titik terang kita untuk bareng-bareng. Singkat cerita ada beberapa hal yang mengganjal waktu itu. Ada deal-deal yang belum kita sepakati. Sehingga pada saat itu akhirnya saya mengalah. Kita ketemuan di Amerika, saya meluncur ke Amerika waktu itu. Tahun 2014 akhirnya. Saya meluncur ke Amerika, tepatnya di kota Atlanta. Saya dijemput di bandara. Dan kemudian 1 minggu ada di sana saya. Saya 1 minggu ada di Amerika, di Atlanta. Kita diskusi mengenai beberapa hal yang memang itu menjadi titik kesepakatan yang sulit. Di mana tim dari Dr. Alan Gibbon, namanya Dr. Alan Gibbon ya, dari Amerika ya, ini yang Amerika. Dr. Alan Gibbon dengan tim itu tetap bersikukuh bahwa direktur utama dan direktur keuangan harus dari mereka. Ini yang tidak bisa saya terima. Saya berargumentasi, oke lah, kalau memang direktur utamanya dari Dr. Alan Gibbon beserta tim, maka direktur keuangannya dari kami. Atau dibalik, direktur utamanya dari kami, direktur keuangannya dari Dr. Alan Gibbon, nggak masalah. Tapi kenyataannya tidak sinkron. Mereka menghendaki semua direktur keuangan, direktur utama dari mereka semua. Ini yang saya tidak sepakati. Karena ini sama saja kita menjual negara kita sendiri. Oleh karena itu, saya tetap bersikukuh tidak bisa. Nah, disitulah akhirnya kita tidak bisa deal untuk kesepakatan itu. Dan kembali lagi, saya tidak pernah putus asa dan patah arang. Oleh karena itu, begitu saya dari Amerika, dari Atlanta, saya bilang ke Dr. Alan Gibbon waktu itu, oke lah, saya tak berusaha untuk membangun sendiri. Alhamdulillah, begitu pulang, kita merenung, berdoa, dan kita coba untuk menemui orang yang dulu tidak mengizinkan untuk membangun rumah sakit. Alhamdulillah, tiba-tiba beliau mengizinkan. Saat itulah proses berjalan, akhirnya momentum mendekati 2017, 2016 berapa gitu, saya lupa. Beliau mengizinkan untuk dibangun rumah sakit medikal mandiri. Alhamdulillah. Saat itu segera saya merubah otak, memutar otak kembali, kita ubah master plan. Sehingga kita ubah desain dan sebagainya, kita siapkan segala sesuatunya, maka saya planning kembali ulang. Akhirnya target 2017 untuk memulai pembangunan rumah sakit, akhirnya Alhamdulillah Allah mudahkan jalan. Sehingga di tahun 2017 inilah awal pembangunan kita mulai, tepatnya di 12 Januari 2017. Saya sengaja itu untuk mengenang bagaimana repotnya, bagaimana susahnya membangun rumah sakit. Sengaja saya mulai di tanggal lahir saya, 12 Januari. Kita mulai pembangunan. Singkat cerita, Alhamdulillah tahun 2018 awal operasional bisa dimulai. Waktu itu diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Indartato waktu itu. Alhamdulillah beliau yang meresmikan dan beroperasional lah Rumah Sakit Medikal Mandiri Pacitan kala itu. Begitu bangganya diri saya, begitu senangnya diri sana, begitu gembira sekali. Alhamdulillah bisa berjalan. Setelah perjalanan yang tidak lama, Masya Allah, kita diterpa oleh pandemi COVID-19. 2018 kita baru saja beroperasional. Pasien sudah mulai dikit-dikit ada, mulai banyak. 2019 kita diterpa oleh pandemi COVID-19.
Nah, disitulah kita oleng. Pendanaannya tidak ada, operasionalnya bengkak, pemasukannya berkurang, kita menanggung gaji karyawan, pusingnya minta ampun kala itu. Belum lagi diterpa isu bahwa Rumah Sakit Medikal Mandiri karyawannya terkena COVID semua, orang semakin takut untuk datang ke Rumah Sakit Medikal Mandiri Pacitan. Waktu itu saya berpikir apa saya hentikan, apa saya tutup dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau saya tutup, bagaimana dengan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan saya? Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya harus menghidupi segala sesuatu keluarganya, orang tuanya dan sebagainya. Ini yang menjadi pemikiran saya waktu itu. Jadi hampir saja kolap. Karena pada saat itu kita mengajukan sebagai rumah sakit rujukan COVID, itu kita tidak diterima. Kita bisa mendapatkan rekom dari pemerintah daerah kabupaten. Disitulah kita itu berputar otak bagaimana cara menyelamatkannya. Tapi saya selalu berpikir, inna ma'al usri yusra. Setelah kita menghadapi kesulitan, insya Allah, Allah akan kasih kemudahan. Allah akan kasih kebahagiaan. Disinilah keyakinan saya. Akhirnya Alhamdulillah, pandemi berakhir, tahun 2021, mulailah pasien demi sedikit ada, sedikit demi sedikit ada. Dan Alhamdulillah, akhirnya kita melewati kegagalan. Artinya kita melewati kehancuran. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang aman terkendali. Ini kisah kita. Bagaimana perjuangan kita. Oleh karena ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat para pemuda-pemudi. Ayo kita bangun. Ayo kita berkarya. Ayo kita bangkit. Tanamkan cita-citamu setinggi langit. Dan usahakan kita untuk menggapainya. Dengan prinsip manjada wajada wa mancarona hasoda. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita sungguh-sungguh ingin mencapainya, insya Allah, Allah akan kasih kemudahan jalan. Tapi ingat, buat kita semua, buat saya pribadi, bahwa kehidupan kita hanya tidak urusan duniawi semata. Kita ada urusan akhirat. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa Allah itu mengingatkan pada kita. Dalam surat Al-Qasas 177, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang mana inti dari sini adalah bagaimana kita memikirkan akhirat, tapi jangan lupakan untuk duniamu. Artinya apa? Kita bisa mengimbangi antara kepentingan kita di dunia dan juga kepentingan di akhirat. Ini yang perlu saya tekankan kembali. Jadi jangan berpikir hanya duniawi semata, tapi ada akhirat yang juga jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Mungkin ini sedikit bisa menjadi inspirasi buat kaula muda. Ayo bangkit, ayo semangat, ayo berkarya, ayo berdedikasi. Kita sebagai generasi pemuda harus kuat. Kita sebagai generasi pemuda harus optimal. Berpikir ke depan, langkahkan ke depan. Jangan bergantung pada orang lain semata, tapi bagaimana kita untuk bisa berkarya demi membangun bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.